Salam sadis, salam hari Jumat. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening. Semalam ini ya nggak sesuai ekspektasi. Inisial claim job juga menguat. PMI-nya juga menguat, dia punya ini, makanya dolar semalam menguat juga sampai 109,90, menguat sekali ya. Market sempat turun, tapi menjelang pagi nutup candle dia nendang balik ke atas, dijaga lagi ke 20.000 ya kan. Terus tutup candle juga bagus sih tutupnya gitu, doji. Tapi ya kita lihat masih tergantung malam ini. Jadi agak ini ya, kalau dilihat dari kemarin inisial jobless claim itu eh, boleh kita lihat mungkin employee-nya juga masih kuat hari ini. Mungkin kita berharap jangan terlalu show menguat sekali. Ikut forecast saja lah. Andai kata dia ikut forecast, gua rasa juga merah-merah tipis atau hijau-hijau tipis gitu, atau tetap keep sideways gitu ya. Dan besok mungkin weekend dia mainkan lagi. NFP kita harap dia agak turun gitu ya. Andai kata ya kita lihatlah hari ini agak sangat pengaruh, mungkin rada volatile nanti dia gitu ya bentar. Ya kita lihatlah ya kan. Market begitu, market anomali ya kan. Jadi ini saya buat video sekarang market cap di 987,7 billion, volume di 62,7 billion, dominance di 39,1 ya. Terus BTC di 20.169, Ethereum di 1.593, BNB 278 ya kan, XRP 33 sen, Cardano 45 sen, di kisaran gitu ya, agak-agak hampir inilah rata-rata dia agak ada hijau 2%, 1,5% sampai 2% lah ya, posisi kondisi gitu ya. Kita lihatlah market hari ini di sini apanya yang kita agak ini nunggu di weekend ini, yaitulah NFP sama unemployment rate. Ini salah satu indikator penting buat nanti keputusan juga Jerome Powell ngambil keputusannya di tanggal 21 nanti ya kan. Jadi ya kita lihatlah bulan ini memang rada sabarlah buat yang ini, kita lihat agak ini ya, mudah-mudahan hari ini dia nggak usah ini, kita berdoa unemployment-nya jangan menguat, ikut forecast saja gitu ya. Andai kata bisa melemah dikit ya syukur, tapi kalau dilihat dari kemarin punya inisial jobless claim sama PMI manufaktur yang dua-duanya menguat, berarti di situ dia punya lapangan kerja masih kuat gitu ya. Ketenagaan kerjanya masih kuat, maka unemployment rate saya rasa hari ini takutnya agak menguat. Andai kata di posisi dia menguat, nah ini dolar akan menguat lagi, maka BTC akan merah lagi, akan volatile ke bawah lagi, takutnya gitu. Tapi andai kata dia ikut forecast saja, kita harap ikut forecast lah ya, dia 3,5 ya kalau nggak salah dia punya ini. Andai kata sesuai forecast, gua rasa juga kalau merah tipis, nanti dia balik hijau lagi atau hijau tipis. Andai kata NFP-nya kurang bagus ya kan, jadi itu juga ini. Tapi kalau dua-duanya bagus menguat, nah itu merah lagi gitu ya kan. Jadi kita lihatlah, kita kayaknya agak volatile malam ini, kemungkinan ini aja nggak ini berapa hari ini ya market ya volatile kayak ingus naik turun ya kan. Pokoknya BD ya sasaran cari liquidity ya kan, makan yang leverage tinggi gitu.
Tapi anyway kita agak sabar dikit, ya kondisi market begitu ya mau dibilang apa lagi ya kan. Tapi tetap ada celah juga gitu, bukan nggak ada yang sabar lah ya kan. Jadi hari ini juga nggak ada market up yang kita bahas, sedikit saya jawab aja pertanyaan yang beberapa tanya, kok helium HNT kenapa drop banyak, masih bisa serok, masih boleh. Jadi helium yang saya tahu kabarnya helium ada sedikit problem, itu dia punya network lemah gitu ya, dia punya hotspotnya itu lemah, jadi pengguna di Amrik itu banyak yang komplain juga, misalnya karena dia juga cloud gitu ya, dia juga pakai hotspot, terus dia 5G, dia Web3-nya itu 5G, jadi ada state-state yang nggak bisa dapat juga dia punya signal gitu, networknya gitu ya, walaupun dia 5G, jadi masih lemah networknya gitu, ada komplainan gitu, hotspotnya ya. Maka di situ yang harganya agak-agak rendah. Nah, kemungkinan ini news katanya dia akan pindah ke Solana blockchain. Gua rasa dia ada target juga di Solana, mungkin dia butuh network juga ya kan. Solana kan mainannya si Sam Bankman ya kan. FTX itu mungkin banyak koneksi politisi, mungkin ada hal yang mau dia bangun butuh itu. Kita nggak tahu lah. Dia pindah ke Solana blockchain, saya rasa satu ada rencana yang bagus buat dia, gua rasa ya kan. Jadi sabar aja, helium masih prospek kok ya. Dia itu juga Web3 ya kan, dan miningnya juga oke, banyak ini. Cuma ya itu karena banyak yang kesel juga, kadang nggak dapat ininya networknya gitu. Makanya komplain harganya agak turun belakangan ini. Tapi itu kalau nanti udah bagus, helium biasanya kalau udah ngaceng tiang panjang juga gitu ya. Jadi sementara mungkin ya gitulah, saat bearish time selalu ada lah yang dimainkan di bottom, sebab saatnya serok juga. Cuma kalian harus invest, harus lihat long term gitu ya kan. Saat dia lagi murah ya udah, masih prospek helium, masih prospek, termasuk mining juga masih, yang suka mining helium juga lumayan mereka gitu ya, minernya. Terutama yang di Amrik gitu ya, market sana. Terus Sen kok iya, Sen yang lemot sekali, tak kenal. Cek ada kabar sedikit, mungkin game yang di launch mereka katanya nggak menarik, nggak di ini ya, kurang tertarik gitu. Ya udah sabar aja. Tetap kalian nggak usah takut juga hold Sen. Ya mungkin ya market tetap gitu. Ya kan, selama Sen ada Animoca di belakangnya, mereka akan terus garap proyek baru. Karena Animoca brand itu istilah boleh dikatakan mbaknya NFT itu, semua pemain NFT harus respect sama Animoca karena dia itu first generation, dia itu engkongnya gitu ya, si bosnya Animoca itu, maka mereka respect, dan dia lebih fokus juga proyek di desain karena big investor di Sen itu. Jadi ya tunggulah, mungkin karena kondisi market gitu juga, mungkin mereka nggak buat belum mau launch proyek baru atau game baru gitu ya kan. Karena kalau launch juga market lagi gini, orang nggak masuk juga, nggak bisa gimana pam harga. Mungkin ya tunggulah ya kan. Karena setahu yang saya dengar gaming yang terakhir mereka itu kurang menarik gitu, banyak nggak tertarik gitu ya. Metaverse-nya, lainnya juga agak stuck gitu penjualan ya, karena market masih inilah spesial Federal Reserve lagi tightening gitu ya, lagi ikat pinggang semua ya, hati-hati pakai dana, makanya ya sabarlah. Tapi kalian nggak usah takut sangkut di koin-koin gitu, itu prospek untuk nanti ke ATH lagi masih sangat besar potensinya gitu ya kan. Makanya jadi itu karena pertanyaan yang banyak datang tanya soal Sen sama HNT, jadi hari ini saya jawab itu. Selainnya yang koin-koin gaming, Alis, atau kan saya udah pernah bilang sebelum akhir tahun kemarin, saya udah ingatkan hati-hati dengan koin NFT karena akan bubble, bersaing, yaitu apalagi yang baru-baru kalian tanya saya bisa survive, ya saya nggak tahu, ini mereka kompetisi ya kan, yang bisa survive, yang nggak bisa ya
pasti KO di bearish time ini gitu. Nanti kita lihat masih panjang ini, masih 2022, 2023, 2024 ya kan, nanti bulannya kalau secara siklus tradisionalnya kan 2025. Nah, di situ lihat ini yang bisa survive. Tapi kalau udah ada investor yang masuk, biasanya sih survive gitu ya. Kalau udah ada yang project investor besar masuk, biasanya ada dana mereka untuk survive gitu. Tapi kalau yang baru-baru, kadang kalian tanya saya namanya apa, urutan keberapa ribu ya, saya juga nggak tahu gitu bisa survive atau enggak gitu. Ya kan, semampu mana keuangan mereka juga, proyeknya disuka karena sangat bersaing gitu ya. Makanya yang pasti-pasti kondisi bearish ini, ambil koin yang pasti-pasti, walaupun sangkut nggak takut nanti dia saat apa uh, market, nggak usah kita bilang buran, kadang market dia kembali normal, kasih relief aja kadang bisa kejemput koin yang sangkut gitu ya kan. Jadi ya sabar aja lah ya. Jadi hari ini begitu aja singkat, kita tunggu hasil dari NFP hari ini sama unemployment rate. Itu sangat penting karena di situ yang menentukan nanti dolar menguat lagi, kena bantil, pengennya dia agak ini jadi dolar agak melemah. Sekarang tadi saya cek bentar, sementara agak merah Asia market, tapi biasa nggak stabil, naik turun gitu kan. Sementara masih dolar sedikit merah, koreksi untuk Asia market. Ya malam ini kita lihat lah ya, waktu Indonesia setengah 8 malam, maghrib ya, malam lah udah setengah 8 ya, itu nanti hasilnya NFP sama unemployment rate gitu ya. Di situ mungkin ada volatile-nya, tapi ya nggak usah terlalu gimana. Andai kata nggak bagus, dia drop ke bawah, ya udah kalian serok bawah nanti ya kan. Jadi kan belakangan ini kan kayak ingus naik turun, sebab naik turun gitu sebenarnya buat scalping long atau short, sebenarnya asal kalian harus hati-hati, jaga candle juga. Begitu ini nggak bisa serakah juga, cuan dikit TP, sebab ada kesempatan juga sebab. Tapi kalau yang nggak mau pusing, nggak mau ambil resiko, ya kita lihat aja lah, tunggu ya kan market kondisi gitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini, singkat aja. Itu yang saya jawab soal helium, HNT sama sen ya. Dan kita tunggulah hasil ininya. Dan buat umat muslim yang hari ini di hari Jumat, selamat melakukan ibadah sholat Jumat. Semoga setelah sholat lancar rezekinya, diberi kesehatan, diridhoi setiap langkahnya. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.